Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa, sore ini kita akan berbincang-bincang ya dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi dengan Bapak Made Partana SH. Ya, beliau adalah praktisi meditasi Soham ya. Nah, kita akan membahas topik pada hari ini yaitu mengenai pembelajaran kitab suci Weda ya. Tetapi ini ada beberapa netizen yang bertanya. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Made ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ya sekitar Weda ya. Mari kita sapa beliau. Selamat siang Pak Made. Selamat siang Pak Wayan. Oke, semoga sehat selalu nggih. Oke. Ya Pak Made, ini ada pertanyaan dari netizen ya. Jadi di sini mereka bertanya, ada anggapan bahwa Weda sangat sulit dipahami oleh umat Hindu yang awam. Nah, itu bagaimana kira-kira? Ya, ini buat orang awam nih Pak Made. Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Tapi kalau kita telah ya pertanyaannya agak umum ya Pak Wayan ya. Tapi sudah bagus. Sebuah keingintahuan ya. Jadi sebenarnya untuk memahami Weda itu sebenarnya tidak sulit ya. Jika kita mendapatkan informasi yang tepat dan benar ya. Nah, Weda itu sendiri artinya kan pengetahuan ya. Bukan saja pengetahuan tentang yang eksakta, tapi juga pengetahuan tentang rohani. Jadi pengetahuan yang sempurna. Jadi jika Weda itu adalah sebuah pengetahuan, ya semasa kita ingin belajar, ingin meningkatkan kualitas diri, sebenarnya tidak ada kata sulit Pak Wayan untuk belajar, apalagi ingin memahami Weda ya. Ya, kira-kira demikian tuh Pak Wayan. Ya memang hal yang paling sulit pun ilmu keduniawian aja kita mampu kan. Yaitu kembali karena ada keinginan ya. Asalkan ada niat dan kemauan yang kuat. Tapi kalau kita tidak ada kemauan, ya tidak ada niat yang kuat untuk belajar, untuk bertumbuh, ya semuanya akan sulit. Ya, semua akan sulit. Ya, apalagi Weda ya. Ya. Nah, ini Pak Made ada yang bertanya lagi ya netizen. Bagaimana caranya belajar Weda atau ada tips nggak Pak Made untuk umat Hindu biar mudah memahami kitab suci kita itu? Di dalam agama Hindu, di dalam Weda sendiri sebenarnya metodenya cukup sederhana dan simple. Ya. Kalau di dalam bahasa Sanskerta, di dalam Weda dikatakan 3 metode yang sangat efektif, simple, tapi asal membutuhkan ketekunan, kerajinan kita, ya ketulusan kita untuk belajar. Jadi apa itu yang 3 itu? 1, Srawana. Srawana ya? Srawana itu artinya kita mendengar. Nah, bukan mendengar saja, melihat, ya, membaca. Nah, sekarang kan toolsnya banyak ya. Bisa buka YouTube, internet, perpustakaan banyak, ya. Bahkan kita bisa mencari pusat-pusat yang mengkaji tentang kitab suci banyak sekali ya. Kemudian juga lembaga-lembaga spiritual ya, tempat-tempat olah-olah rohani ya, banyak toolsnya kita belajar gitu. Jadi yang pertama Srawana, mendengar, membaca ya. Kemudian kita tidak cukup membaca saja Pak. Kita tidak cukup mendengar saja. Harus ditindaklanjuti. Yang kedua adalah manana. Manana ini adalah mana dikata manas, pikiran. Jadi apa yang kita baca, kita ambil poinnya, lalu kita renungkan itu. Ya. Dan yang ketiga adalah nidhyasana. Nidhyasana ini kita akan mendapatkan hasil daripada perenungan, kontemplasi itu, kita akan mendapatkan kebijaksanaan, mendapatkan wisdom. Jadi 3 metode kita untuk memahami kitab suci. 1, membaca, mendengar ya itu ya.
Ya. Kemudian Apa mengalamin barangkali. Merenungkan. Ya. Jadi direnungkan. Nah, dan biasana. Kita akan dari hasil perenungan itu, kontemplasi itu, kita akan mendapatkan kebijaksanaan, pencerahan. Contoh misalnya Pak Wayan, kita mencantingkan mantra Gayatri. Sesungguhnya tidak langsung kita sudah belajar Weda itu. Karena apa? Karena Gayatri itu justru adalah intisari daripada Weda. Nah, intisari daripada Gayatri adalah Om. Jadi ketika kita tekun mencantingkan Gayatri, frekuensi energi kesadaran yang sangat kuat dari Gayatri itu akan meradiasi pikiran kita, intelek kita, sehingga kebijaksanaan itu bisa tumbuh dari dalam. Jadi poinnya adalah belajar dengan metode membaca, mendengar, bahkan mendiskusikannya. Lalu dari semua itu diambil poinnya, direnungkan, dibawa dalam meditasi, dalam perenungan, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan kita mendapat kebijaksanaan wisdom. Nah, wisdom inilah yang merupakan sarana alat kita untuk hidup sehari-hari. Sehingga dalam menghadapi dualitas kehidupan, pasang surut kehidupan itu, Pak Wayan, kita tetap dalam keseimbangan. Kenapa? Karena kita memiliki wisdom atau kebijaksanaan. Jadi 3 metode ini. 3 metode. Srawana, Manana, dan Nidhyasana. Nah, ini ada anggapan juga nih, Weda itu jangan diterima mentah-mentah. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi pendapat tersebut? Jadi pertanyaannya ini, sebenarnya Weda itu kan kalau kita mengacu tadi pada arti yang sebenarnya bahwa Weda adalah pengetahuan suci pengetahuan suci. Ya, pertanyaan itu sebenarnya sudah bisa terjawab Artinya justru dengan kita memahami Weda, intelek kita akan terbuka, berkembang, Pak Wayan. Yang disebut dengan Wiveka. Wiveka itu artinya bagaimana kita menelaah, merenungkan, mengkaji, sehingga kita akan bisa membedakan, oh ini benar, ini tidak benar, oh ini tepat, ini tidak tepat. Jadi justru dengan kita memahami Weda dengan tepat, itu akan membantu kita untuk menghindari pemahaman penerimaan Weda secara mentah-mentah tadi. Ya, mungkin itulah pentingnya seorang guru, guru pembimbing rohani. Biar kita nggak salah, gagal paham. Jadi kalau urusan untuk pengetahuan duniawi, kita butuh orang tua kita. Pada saat kita dalam kandungan hingga kita lahir, dan bahkan kita bertumbuh, orang tua kita akan mengajarkan kita kan. Lalu untuk mengenal pengetahuan lebih luas lagi tentang bagaimana kita hidup sebagai makhluk sosial dan sebagainya, kita butuh guru di sekolah agar intelek kita terasah, pengetahuan kita terasah. Nah, di samping kita butuh guru yang mengacu pada pengetahuan eksakta atau dunia, kita juga butuh guru pengetahuan tentang rohani. Rohani. Di mana guru rohani ini, guru sejati ini menuntun kita bukan sekedar memahami bagaimana kita menjalani hidup, memahami hidup, tetapi mengenal tujuan hidup kita ini sebagai manusia ini apa, kemana nantinya. Nah, dengan kita mengacu kepada guru pembimbing tersebut, ini akan membantu kita memahami tadi pengetahuan Weda secara utuh dan benar. Ketika kita memahami Weda secara utuh dan benar, manfaatnya tentu buat kita kita akan bijaksana, kemudian cinta kasih, harmoni, dan menerima dualitas hidup itu dengan cinta, Pak Wayan.
Kenapa? Kita hidup itu kan kadang baik, kadang buruk. Ya. Nah, umumnya kita sebagai manusia kan menggenggam erat-erat yang baik nih. Tapi ketika lagi kondisi tidak baik, kita berusaha menendangnya. Ya, menjauhkannya. Tetapi di dalam Weda, pengetahuan seperti rohani ini membantu kita untuk memahami dualitas kehidupan ini. Sehingga kita tidak terjebak dalam belenggu kemelekatan dualitas, tetapi kita justru bisa memanfaatkan dualitas itu untuk bagaimana kita bisa seimbang dalam hidup ini. Oke. Nah, ada juga kan kayak di Bali bilang kan apa ya, ajawere ya, dan ya kata bahasa Balinya, "Do nak belajar Weda bodoh nanti deh." Kan bahasanya saya, jangan belajar Weda nanti kamu gila. Itu kan apa ya, mungkin pendapat yang sangat keliru ya Pak Made ya. Mohon dijelaskan kepada para pemirsa yang awam nih. Itu tadi. Jadi Weda itu adalah artinya pengetahuan. Dan di dalam Weda itu ada 4 kelompok Weda. Yang pertama Rigveda, ini kurun waktu sejarahnya 1500 sampai 1200 sebelum Masehi. Kemudian berikutnya adalah Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Ini rentang waktunya 1200 sebelum Masehi sampai 900 sebelum Masehi. Nah, di dalam keempat Veda ini Pak Wayan, itu mencakup 4 divisi utama. Apa saja? Samhita, di situ memang khusus tentang mantra, dan juga berkat-berkat dari mantra itu. Kemudian Aranyanka, Pak Brahmana dulu. Ya, Brahmana ini dimana rangkuman apa namanya pengorbanan, upacara, ritual, dan artinya. Nah, disebut dalam kitab Brahmana ini. Lalu yang ketiga adalah Aranyanka. Yang mengungkap arti simbol-simbol pengorbanan simbolis, arti ritual. Ini ada dalam Aranyanka. Dan yang keempat itu Upanishad, menyangkut filsafatnya, meditasi di sana, dan juga mistisisme daripada Weda. Dan yang kelima, para sarjana menambahkan yang disebut dengan upasana, pemujaan. Nah, mungkin di sini mantra-mantra yang disalah tafsirkan dan cara pengucap yang tidak tepat itu bisa menimbulkan efek, mungkin ada pengalaman sehingga Weda itu dianggap mantra. Weda itu bukan sekedar mantra. Kan justru Weda membuat kita membuka WWK kita kan, bukan kita orang menjadi bodoh gitu. Ini adalah anggapan yang keliru gitu. Jadi kalau kita di sekolah belajar dengan sekolah di pendidikan akademis begitu ya, kita belajar dengan kurikulum, hasilnya kan memang lebih tepat. Nah, sama kita juga mempelajari rohani harus berdasarkan kepada kitab suci dan juga guru pemandu yang qualified artinya memang memiliki kadar kesadaran, kebijaksanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke Pak Made, saya rasa sudah cukup banyak nih ya penjelasannya untuk pencerdasan umat ya. Nah, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Made. Pak Made, makasih suksema. Mari kita para Mas Santi kepada para pemirsa di rumah. Saya Wayan Amaludin dan Pak Made ucapkan dari Moksa Channel, para Mas Santi. Om Shanti. Om